Selamat pagi dari Hotel Forza. Hari ini kita sudah check out. Kita mau menuju ke Osaka tanggal 15 April. Suhunya 4 derajat. Sekarang pukul 7 pagi. Pesawat kita jam 11. Nah, untuk teman-teman yang mau menginap di Hotel Forza, ini kan exit terdekatnya itu di exit 13 ya. Waktu awal pertama kali kita datang, itu kita lewatnya dari luar gitu, diarahin sama Google Maps-nya, nggak tahu kenapa dari luar. Nah, setelah kita beberapa kali bolak-balik, ternyata lebih kalau teman-teman mau naik tangga itu bisa lewat yang sini. Tapi kalau misalnya butuh lift gitu ya, nah ini kan departemen store nih. Nah, kalian bisa masuk lewat departemen store ini untuk menuju lantai bawahnya. Jadi di situ ada lift gitu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing teman-teman ya. Kalau misalnya mau cepet lewat atas atau butuh lift atau tangga nggak masalah. Jadi ada beberapa opsi. Nah, ini situasi di pagi hari masih belum terlalu ramai. Kelihatannya hanya orang-orang yang mau berangkat kerja aja. Oke, nanti kita update lagi ya. Itu tadi perempatan yang kita nunggu. Nah, jalan ke sini. Nah, ini liftnya bisa masuk lewat sini. Dia nggak perlu masuk ke dalam mallnya karena liftnya itu udah ada di depannya persis. Kita hari ini lebih milih lewat atas karena lebih cepat. Kita ngejar sampai New Chitose itu 2 jam sebelum jam 11. Kira-kira kekejar nggak ya dari hotel jam 7 sampai New Chitose jam 9? Ikutan terus ya. Oh iya teman-teman, kalau untuk teman-teman yang punya radang dingin ya, atau kalau di Jepang nyebutnya sumiyake. Nah, kita mau rekomendasiin nih. Untuk bibir, kalian bisa pakai ini. Ini Vaseline Lip Care. Nah, ini kita belinya waktu di China ya. Cuman kalau di Indonesia juga ada kok. Cuman ini karena belum habis, jadi kita masih tetap pakai ini. Lalu untuk badan, kalian bisa pakai ini, U-Skin. Ini aman untuk anak-anak usia mulai 7 tahun tapi ya. Gitu. Nah, ini di deskripsinya ini ada tulisan untuk radang dingin. Jadi kalian bisa pilih ini. Bye Sapporo. Kita udah di New Chitose Airport. Sekarang jam 8.39, berarti perjalanan total 1,5 jam ya. Itu tadi kita berangkatnya ke New Chitose pakai yang pilih reserve seat. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, pada saat kita dari New Chitose ke Sapporo, kita naik yang unreserved seat. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaiin ya dengan kebutuhannya kalian. Kita memang coba dua-duanya. Nah, untuk reserved seat ada biaya tambahan tersendiri gitu. Kita udah sampai di Osaka. Tadi proses pengambilan bagasinya lancar ya, karena ini terminal domestik, jadi nggak perlu pengecekan imigrasi.
Nah, kita udah ada di luar bandaranya. Nah, di depan kita ada monorail Osaka. Nah, ini kita mau cek dulu apakah monorail ini bisa membawa kita ke Dotonbori, karena hotel kita ada di area Dotonbori. Nah, di mananya kalian harus terus ikutin kita karena hotelnya kita tuh sangat deket banget dengan Dotonbori. Terus harganya juga menurut kita ya lumayan sesuai masuk budgetnya kita dan deket dengan akses exit subway. Nah, untuk hotelnya di mana dan seperti apa, namanya apa, terus ikutin ya. Kita udah keluar monorail di Senricho. Terus kalian bisa ikutin petunjuk ke arah line yang warnanya merah. Dia intersectionnya nggak di dalam ya, jadi mesti keluar dulu. Kita udah di Nanba Station. Kita mau cari exitnya dulu ya. Tadi cek di map, kalau yang terdekat itu di exit nomor 32. Kita udah sampai di Hotel Minder. Nah, untuk exitnya kalian lebih deket ke exit nomor 32. Ini kita pilih exit itu karena kondisi di luar kan sedang hujan. Tapi kalau secara Google Maps dia nggak ngarahin ke nomor 32 karena nomor 32 itu adalah line warna biru. Tadi kita jalannya lumayan jauh gitu. Kalau mau tetap di line yang merah itu ada exit 8 atau 6 gitu yang lebih dekat. Kita udah di dalam kamarnya. Tadi nggak sempat videoin di depan karena lumayan ribet pakai jas hujan segala macam ya. Nanti pada saat kita keluar kita videoin bagian lobinya. Nah, kita udah di dalam. Untuk pintu masuknya di area sebelah sini. Ini untuk tempat gantung jaket. Di atas ada handuk 3. Sendalnya juga ada 3 karena kita memang pilih bunk bed yang orangnya ada 3, Daryl dianggap dewasa. Nah, untuk lorongnya ada di sini, ini berjejer, ada 3 koper. Mungkin kalau kopernya dibuka ya nanti agak lebih sempit ya. Mungkin area sebelah depan pintu bisa dipakai untuk buka koper. Gitu ya. Nah, di sini juga ada TV. Lalu ada satu meja kecil dengan kaca, ada pemanas air, tapi untuk tehnya itu nggak disediain di dalam kamar. Lalu ada kulkas juga, mini kulkas di sini. Nah, ini ada jendela yang bisa dibuka ya. Lalu ada tipe kasurnya dengan bunk bed. Yang di bawah ukurannya double, bisa untuk 2 orang, yang di atas ukurannya single. Nah, untuk pengaturan lampu dan suhu ada di sebelah sini. Nah, untuk toiletnya ada di sini. Karena sempit ya, jadi buka pintunya ke depan. Nah, di sini udah smart toilet. Tombolnya ada di sebelah sini. Lalu ada bathtub yang ukurannya kecil. Ada wastafel. Ada kaca. Untuk amenities lainnya yang nggak ada di sini itu ambil di bawah, kayak sikat gigi, pencukur jenggot atau kapas atau apapun, itu amenitiesnya ada di lobby. Nah, ini ada sampo, sabun, dan conditioner. Ada rain shower juga di sini. Hand shower, sorry, rain showernya nggak ada. Mungkin tambahannya apa tadi yang dijelasin sama resepsionisnya tadi, Pak? Iya, jadi ada amenities yang free seperti kopi, ada coffee maker sendiri, ada coklat juga. Kemudian ada air putih ambil di bawah, nggak disediakan botol minum. Di kamar yang nggak ada ya? Terus udah itu aja yang free-nya. Kalau untuk minuman dingin di bawah ada chiller, tapi berbayar. Kayak vending mesin gitu ya? Bukan vending mesin sih, dia chiller aja biasa. Oh, punyanya dia berarti Punya ya, dia. chiller biasa. Terus jam
in out masuk ya, hotelnya gimana tadi tadi? diinfokan kalau pintu depan hotel itu ditutup jam 10 malam. Jadi untuk masuk kita harus tap kunci akses atau keycardnya. Kunci kamar berarti ya. Mm-mm. Ya udah itu aja dari kita. Kita mau istirahat dulu, abis itu lanjut mau keluar untuk cari makan. Iya. Dan sekalian explore area Dotonbori kalau nggak hujan. Mudah-mudahan hujannya udah mulai reda ya. Kita sekarang udah ada di lobinya. Rencana kita mau ke Dotonbori, tapi keadaannya masih hujan. Nah, ini kita mau pinjem payung yang dari hotel. Nah, itu dikasih. Dan sebagai informasi ya teman-teman, di hotel ini tuh nggak ada laundry. Tapi infonya ini di sebelah kanan tuh ada laundry yang buka 24 jam. Besok cuacanya cerah, kalau di perkiraan cuaca kita baru mau cuci-cuci. Dan ini sebagai informasi juga, ternyata di deket area sini itu ada pemakaman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin takut atau nggak berani, coba dipikir ya kalau mau nginep di sini. Kita juga udah ngecek sebelumnya. Tadinya kita nggak mau di hotel ini karena kan deket area itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kita lupa, terus jadinya tetap pesan hotel ini juga. Cuman kalau dilihat-lihat ya dari tadi tuh banyak sih yang lalu lalang, dan kebanyakan di sini tuh bulenya yang kulit putih sih, jadi rame aja di sini. Tadi ada beberapa orang lagi nunggu di sini, terus sekarang udah udah check in ke dalam. Jadi kalau secara mistis, horor atau segala macam harusnya enggak ya, karena hotelnya modern dan banyak yang lalu lalang. Kebanyakan tuh orang asing, orang kulit putih yang banyak di sini gitu. Oke, gitu aja, kita mau keluar, mau cari makan. Yuk, jalan yuk sekarang. Let's go. Daryl, payungnya dulu bawa. Oke, berdua mami ya. Sebelum jalan ini nih pemakamannya nih yang warna merah ada di sini. Jadi pemakaman di Jepang kan memang cuma nisannya aja ya. Jadi karena mereka dikremasi, jadi yang ada cuma nisannya aja gitu. Kalau dari jendela tuh kelihatan kayak batu-batu nisan gitu. Nggak banyak sih, cuman ini sekecil ini. Cuma ya mungkin buat jadi perhatiannya teman-teman aja kalau memang sensitif gitu. Nah ini nih yang area warna merah ini. Nah di sebelahnya persis ini ada penyewaan sepeda. Banyak sepedanya. Areanya sih cukup ramai sih. Nanti teman-teman pilih exitnya B20 ya. Ada lift di situ. Jadi langsung ke area Dotonbori. Nah ini udah ada tutupannya, jadi udah nggak perlu pakai payung lagi nih. Ngapain orang-orang pada bawa-bawa payung ya? Bikin sempit deh. Nah, kita mau coba lihat makanan di sekitar sini ya. Di sini ada Kobe beef juga tuh. Kalau mau coba, nggak perlu jauh-jauh ke Kobe. Iya. Tapi pengen ngerasain yang asli di Kobe-nya. Mau ngerasain yang asli di Kobe. Kita udah di dalam tempat makannya ya, jadi bentukannya kubikal kayak gini, jadi satu orang dapat satu area. Nah yang sedotan minuman semuanya tersedia di sini. Kalau misalnya teman-teman ada butuh bantuan bisa pilih nih ya.
Di sini ada macam-macam. Kalau misalnya kita mau tanya atau kita mau apapun juga nih sesuai ini. Cuma kan ini dalam bahasa Jepang ya, jadi ditranslatein sendiri aja. Itu. Nah, yang punya Mami udah datang. Coba kita unboxing dulu ya. Kelihatan. Nah, isinya seperti ini. Enak. Cuman gimana ya? Padahal ini udah pilih yang rich ya. Enak. Kaldunya juga ini dia banyak banget ya, sampai di atas-atasnya kan. Kita cobain tekstur mie-nya dulu. Ini ada dagingnya ya. Dagingnya lembut. Oke. Sekarang kita cobain mie-nya. Masih panas. Dagingnya sih lembut banget ya, cuman mie-nya enak. Oke lah. Ini udah pilihnya yang rich ya tadi ya. Oke, namanya lanjut makan dulu ya. Kalau ke Dotonbori cobain Ichiran ramen. Ada yang halal, ada yang non halal. Tergantung kalian ya. Oke. Daryl juga pesen menu yang sama ya kayak Mami. Cuma kalau dia ada tambahan pakai telur. Nah, dia lagi kupasin tuh telurnya. Nah, ini Papi baru mau mulai makan. Di Papi extra beef ya. Tuh. Dan mild spicy. Spicy ya? Mild spicy. Mild spicy. Coba Papi komen nih ya. Kita coba rasa spicy-nya. Sebenarnya untuk spicy sendiri sih hanya penambahan chili powder, jadi nggak terlalu kita sebagai orang Indonesia yang biasa dengan chili powder sudah biasa dengan spicy seperti ini. Oke. Kalau menurut penilaian Papi ini sekitar 8,5 dari 10 ya. Karena Papi pilih noodles dengan tekstur ekstra lembut dan juga brothnya yang super gurih, jadi ini masih masuk di Papi. Kita udah selesai makan Ichirannya ya. Ichiran halal ada di sebelah sini ya. Ada tulisan no pork-nya juga. Ini dekat di papan glycosine sebelah sini. Gitu. Jadi kalau ngelihat ini langsung nengok ke sini, nah udah langsung dekat. Oke. Nah, ini situasinya malam ini.
Kita udah antri taksi ya. Kok ada yang teriak-teriak? Oh, ada yang naik kapal. Hampir aja. Daryl, hati-hati ya. Tiba-tiba ada yang naik skuter. Yuk, maju yuk. Mungkin boleh kali sayang di dalam. Oh, nggak ada bagasi dia. Sini. Oh, dia mau di ngasih. This one? Minder. Minder. Jadi kita tunjukin bookingan trip.com kita, kan ada yang dalam bahasa Jepang ya. Nah, alamatnya dia ketik di handphonenya dia untuk direct gitu. Oh, kalau di Sapporo kemarin kan startnya di 750 ya. Kalau di Osaka startnya di 500. Coba kita lihat ya, estimasi dalam maps itu berapa menit tadi, kira-kira 3 menit ya, 5 menit lah ya, 5 menit. Dalam 5 menit berapa biaya yang kita keluarkan untuk naik taksi di Osaka. Cuma ini nggak tahu ya, mungkin lebih dari 5 menit ya, karena tiba-tiba langsung macet gini gitu. Coba nanti kita lihat ya. Sekarang 21.20. Oh, masih sama ya, estimasinya 4 menit ya. Udah. Ini unik banget mobilnya, karena di Indonesia tuh nggak ada yang model kayak gini. Jadi kalian kalau seneng, kalau anak-anak kalian seneng sama transportasi, kudu naik ini deh, nyobain mobil-mobil yang ada di Indonesia. Malahan lebih cepet ya jalurnya dia ya. Baik ya bapaknya ya, dia lebih motong jalan lagi, jadi kurang dari 4 menit dari estimasi. Ini masih di angka 500 yen. Oh, katanya laundry kan daerah sini ya. Mana ya? Ini kali ya. Oh iya bener, ini laundrynya. Deket. Iya di sini. Right. Jadi bayarnya di sini, pilih masukin kartunya di sini. Yang ada chipnya. Oh itu tap ya? Oke. Thank you. Okay. Jaketnya papi ketinggalan jaketnya. Bye bye. Ini lucu banget kan mobilnya. Kopernya sayang. Oke, kita udah sampai di hotel. Kita mau minta piyama dulu ya. Jadi petugasnya bilang hari ini ada game ya, waktunya 21.30. Permainan untuk anak-anak tradisional Jepang ya katanya. Cuman kita nggak tahu di Daryl mau ikutan atau enggak. Ini nggak coklat ya, mau minum mineral aja. Nah di sini kalian bisa refill air ya. Tapi jangan salah pilih, soalnya ada yang soda juga tadi. Oke, kita mau balik ke kamar dulu.